Dari Pak Haji dan hujan. Biar bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai celana nggak pakai sempak? Nggak cakep. Nggak cakep. Nggak cakep. Pakai celana nggak pakai sempak? Pada kemana tuh kurang kompak? Ujian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun markisa. Jawab salam, jangan terpaksa. Saya doakan mudah-mudahan yang gak jawab salam putus sama pacarnya. Ibu-ibu yang gak jawab salam, suaminya nikah lagi. Bapak-bapak yang gak jawab salam, mudah-mudahan rokoknya terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, tersayang, tersanjung dan yang saya banggakan, para alimin ulama, para ulama, para asatidah, kiai setempat, ustaz setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua RT 15 RW 08 Bapak Manjadi. Udah jadi ya? Sudah ganti namanya. Manjadi ya. Ada orangnya. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 Bapak Edi. Juga yang saya hormati Ketua Tekem DKM, Ketua DKM Masjid Darul Ulum Bapak Al Suratno. Ada Pak tuh. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Imam Masjid Darul Ulum Ustadz Fuad, tapi enggak lagi ngimamin kan saudara. Juga yang saya hormati Ketua Mushola Nurul Muhazirin Bapak Haji Tarzuki. Hadir. Ini banyak amat. Kapan mau ceramahnya? Juga yang saya hormati Ketua Mushola Al Mukarramah
Ustadz Karyadi. Ana Ustadz Karyadi. Alhamdulillah. Juga tak lupa yang saya hormati Ustadz Abdul Zahir, juga Ustadz Muhammad Ghazali. Orangnya dua ini kan? Ya. Nah, kirain atau ini. Juga tak lupa yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Sugiono. Mudah-mudahan semuanya yang saya sebutkan sehat walafiat. Amin. Kita doakan tambah barokah, Amin. tambah ilmunya, Amin. tambah manfaat, Amin. tambah istrinya. Jangan. Sugiono belum siap. Kayaknya ada istrinya di sini ya. Orang tadi lagi ngobrol, mabuk. Hebat amat. Umum semua hadirin kaum muslimin, ibu bapak, pemuda pemudi, remaja remaji, remako, remaja kolot. Jadi kalau saya lihat semuanya ABG, ya, Ya. atas bawah gondrong. Yang hadir di tempat yang mulia ini, langkah demi langkah kita dari rumahnya masing-masing dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun hujan terus-terusan, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat, tetap duduk, maksain dikit juga nggak apa-apa. Enaknya diam di rumah nyeduh mie pakai telur, ngudut ngopi nonton TV, enak ya. Tapi kita memang alhamdulillah dasarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, mau hujan mau enggak, tetap hadir. Mudah-mudahan ini menjadi saksi buat kita semua bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja ke Zat Allah Azza wa Jalla. Puji ke Zat Ilahi Rabbi, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fatillah, bi isnillah, bi inayatillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama. Awas jangan punya keyakinan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat gak bisa hadir. Benar. Bukan dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat pun gak bisa hadir. Tapi ini adalah izin Allah kita semua hadir ke tempat yang mulia ini. Makanya harus yakini dalam hati kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalankan, tidak lepas daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita la haula wala quwata illa billah. Semua takdir Allah, pahit manis, itu pasti ada hikmahnya buat kita semua. Saya punya cerita, tapi awas jangan molor. Dulu ada seorang raja, yang mana raja itu punya pembantu. Kata pembantunya, asistennya, wahai tuan raja, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang kita rasakan hari ini, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Dan semua takdir Allah itu pahit manis baik buat hambanya. Kata raja, iya. Ayo kita berangkat berburu ke tengah hutan. Dulu refreshingnya itu berburu ke tengah hutan. Begitu nyampe ke tengah hutan, tiba-tiba ada binatang yang menyerang. Diserang raja, berkelahi raja. Selamat alhamdulillah, tapi kelingkingnya buntu. Apa? Kelingkingnya buntu. Lagi-lagi ngomong asistennya, wahai tuan raja, ini takdir Allah, pahit manis baik buat hambanya. Kata raja agak sedikit ngambek, manis-manis baik-baik, hikmah-hikmah buat kesakitan. Ayo pulang ceritanya. Sampai ke kerajaan, wahai pengawal, penjarakan nih orang ini.
Dari tadi ngomong takdir mulu, gua kesakitan, dipenjarakan, kasih saja. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kangen pingin berburu lagi, ceritanya berangkat lagi Tuan Raja sendirian. Begitu nyampe ke tengah hutan, ada yang nyerang lagi. Diserang raja sama orang-orang primitif, diboyong raja, kalah raja, ditawan raja, dibawa ke suatu tempat dengan tujuan mau dibunuh untuk disembahkan buat dewanya. Diikat raja, tangannya, kakinya diikat. Hadirin kaum muslimin, pas begitu mau disembelih, ternyata kata orang-orang primitif, ini orang gagah hebat luar biasa, tapi ada yang kurang, kelingkingnya kagak ada. Akhirnya apa? Dilepaskan tuh raja. Pulang ke kerajaan sambil ngomong dalam hatinya, benar juga ya apa yang dikatakan si pembantu saya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, pahit manis, itu pasti baik buat hambanya. Nyampe ke kerajaan, panggil pengawal, hei pengawal, bebaskan pembantu saya. Dibebaskan, hadirin kaum muslimin. Kemudian pembantunya pun bertanya-tanya, kenapa Tuan Raja membebaskan saya? Begitu nyampe ke hadapan Tuan Raja, kata Tuan Raja, hei pembantu saya, kamu saya bebaskan. Benar apa yang disampaikan sama kamu, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini pahit manis baik buat hambanya. Emangnya kenapa wahai Tuan Raja? Saya hampir saja dibunuh dan saya dilepaskan karena kelingking saya gak ada. Ya terus kata Tuan Raja, kalau saja seandainya kamu tidak saya penjarakan, apa hikmahnya buat kamu? Kata pembantu itu, wahai Tuan Raja, kalau saja seandainya Tuan Raja tidak memenjarakan saya, pasti Tuan Raja ngajak berburu sama saya, dan yang mati pasti saya. Kenapa? Karena saya enggak buntung kelingkingnya. Paham? Itulah takdir Allah Subhanahu. Mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang sudah jadian pun belum tentu kepelaminan, bahkan yang sudah menikah pun bisa jadi putus tengah jalan. Benar? Betul. Nah itulah takdir Allah Subhanahu. Kita dalam kesempatan ini diguyur hujan, jangan ada sedikit pun penyesalan dalam hati kita. Ini adalah takdir Allah, banyak hikmahnya buat kita. Kita terima saja, harapan mudah-mudahan hujan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segera para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, umum kepada umatnya bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dulu ada salah satu pemuda yang mana pemuda tersebut berangkat hajian, pingin umrohan, pengen. Kalau pengen sering banyak surat, baca surat kahfi, ya. Enggak berangkat juga baca surat al-muluk, enggak berangkat juga baca surat tanah, ya. Insya Allah berangkat. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat. Seorang pemuda ketika melaksanakan hajian yang dibaca itu tidak lepas daripada salawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus-terusan membaca salawat. Ada salah satu ulama yang bertanya, wahai anak muda,
Kenapa kamu saya perhatikan selalu membaca salawat? Kemudian anak muda tersebut menjawab, tapi sebelumnya sopan santun. Oh begitu, kalau pemuda harus begitu, sopan santun. Mohon maaf Kiai, hampura lahir batin Kiai. Sebenarnya saya ini kalau mau cerita, saya berangkat haji. Pas begitu di tengah perjalanan saya berangkat haji itu sama bapak saya. Pas begitu di tengah perjalanan bapak saya meninggal. Yang paling menyedihkan, begitu bapak saya meninggal mukanya berubah seperti himar. Mukanya berubah seperti kuda. Saya malu, saya sakit hati, saya sedih Kiai. Saking sedihnya, ini cerita anak muda. Saya ketiduran. Pas begitu tidur, dalam tidur saya bermimpi kedatangan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpi saya bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang sudah dilakukan sama bapak saya sehingga bapak saya begitu meninggal mukanya berubah seperti himar, mukanya berubah seperti kuda? Punya amal apa? Pastinya ada sebab akibat ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi menjawab, wahai anak muda, bapakmu ketika lagi masih hidup di alam dunia, bapakmu dosanya banyak, riba dihakan, main selalu beosok juga. Menjudol, ayo olahraga tangan begitu aja tuh. Allah karim. Main judol mulu, habis yang di rumah. Kulkas dijual, TV dijual, istrinya juga dijual. Hancur hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Awas, jangan deh ya, jangan. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi istimewanya bapakmu ini setiap sebelum tidur qabla naumi, sebelum tidurnya selalu membaca salawat kepadaku 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Walaupun kelakuannya jelek, walaupun makanannya jelek, tapi selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas jangan punya artian kalau begitu gua gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah ini tuh, selawat aja. Bolongan kayak gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tetap orang yang salawatan tapi belum tentu salat, benar. Dalam salat itu ada salawat. Bahkan di antaranya salat kita yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gak bakalan sah salatnya kalau di dalamnya tidak ada salawat kepada baginda Nabi. Kita berdoa kepada Allah selepas salat yang 5 waktu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ayang duit ya Allah, ayang duit, ansuran ya Allah, ansuran motor, belum token udah bunyi mulu ya Allah. Ya Allah, ansuran pengen duit, gak bakalan datang, gak bakalan diijabah sama Allah doanya, ngambang. Ada penghalang, ada hijab antara doa kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam doanya dibacakan salawat, maka nembus doanya dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalulah kita salawat, kita mengadakan Rajaban ini pastinya didasari dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengedepankan selalu jangan sampai lupa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Khutbah kita tidak akan sah khutbahnya kalau di dalamnya tidak dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kata anak muda tersebut, hadirin kaum muslimin, dari situ saya selalu membaca salawat. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, bahkan di mangkok ijabah, selalu saya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para pemuda di sini menjadi pemuda yang hebat, menjadi generasi ke depan. Sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan. Itu saja hadirin kaum muslimin. Karena kenapa? Kita itu jadilah manusia yang bisa saling memahami latar belakang masing-masing. Karena kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab, tahu Sayyidina Umar? Belum. Emangnya pasti nggak tahu kita. Tahu. Sayyidina Umar hampir membunuh baginda Nabi. Hampir membunuh baginda Nabi Sayyidina Umar. Tapi hadirin kaum muslimin, kok bisa kuburannya berdampingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya apa? Artinya di situ hadirin kaum muslimin, jangan suka melihat orang dari latar belakangnya. Tidak ada orang yang soleh kalau tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Semua manusia pasti ingin hidupnya jauh lebih baik lagi ke depannya. Maka oleh karenanya, jadilah manusia yang bisa memahami latar belakang masing-masing. Jadilah manusia yang bisa saling melengkapi dalam kekurangan. Jadilah manusia yang bisa saling sayang menyayangi. Jadilah manusia yang bisa saling mengingatkan dalam kewajiban, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling menjaga perasaan, saling menjaga hati. Karena sakit yang paling menyakitkan adalah sakit hati. Benar. Sakit yang paling menyakitkan itu adalah sakit hati. Terluka tapi tidak berdarah, bro. Benar. Terluka tapi tidak berdarah. Terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Anjay. Makanya kalau kita melihat tafakur, tadabur, tasyakur, kita melihat pohon pisang. Ya, pohon pisang. Tangkal jauh ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya apa? Pohon pisang itu tidak mau meninggalkan sebelum melahirkan tunas. Begitu juga kita dalam kehidupan. Kita harus bisa melahirkan generasi ke depan. Harus bisa melahirkan orang-orang yang akan memajukan dalam agama kita khususnya. Ini mah kadang-kadang ngeskolot, ayo bebas satu. Padahal ada anak muda. Dorong anak muda, di penelitian kan luar biasa. Makanya mudah-mudahan penelitiannya di sini anak muda semua. Amin. Ini makanya judulnya apa ini? Milenial. Ini apa ini? Siapa ini? Siapa tuh ya? Menjadikan apa? Isra Mi'raj, inspirasi milenial yang unggul. Kemudian apa lagi? Jadi liar lagi gila. Liar dah. Dan bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkadang anak muda sekarang sudah terikat dengan rasa gengsi, merasa hebat, merasa unggul di medsosnya. Pas begitu nyadar, ayo tuh nggak ada naon. Merasa hebat di permainannya, merasa unggul, merasa menang terus di gamenya. Pas begitu nyadar, makan juga sama kerupuk. Sadar, hei anak muda. Sadar sesadar-sadarnya. Kun himatuka bis saraya wala takun himatuka fil ardi sufla. Tanamkanlah cita-citamu setinggi bintang soraya. Jangan kau tanamkan cita-citamu di dasar bumi yang hina. Banggakan orang tua. Capai cita-cita. Jadilah anak muda yang hari ini bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian hadirin kaum muslimin, pohon pisang ada sisi buruknya. Apa sisi buruknya pohon pisang?
punya jantung tapi tidak mempunyai hati. Benar? Makanya utamakan ngopi, jangan mengutamakan janji. Ngopi itu suka manis di depan. Tapi kalau ngopi, apa kalau janji ketika diingkari akan menjadi sakit hati. Ngopi atau pakai ngopi. Aduk tak kopi aduk. Sampai dingin, salah kamu sendiri. Kenapa lagi angkat-angkat jadi tinggalin? Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rajaban, ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram adanya di mana? Pinggir kali. Di sini, Pak. Ada. Baginda Nabi dari Masjidil Haram adanya di mana? Di mana? Di Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa adanya di mana? Di mana? Palestina itu di mana, Mak? Cikoko belok kiri. Antar negara, hadirin kaum muslimin. Dari Masjidil Haram sebenarnya tidak langsung ke Masjidil Aqsa, mampir dulu ke Tanah Thayyibah. Tanah apa? Tanah Thayyibah yang bakal jadi Madinah. Baginda Nabi salat 2 rakaat. Dari Tanah Thayyibah berangkat lagi baginda Nabi, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, turun salat lagi. Di mana itu? Yaitu di Tanah Madyan. Dari Tanah Madyan berangkat lagi baginda Nabi, turun lagi di mana? Di Gunung Turisina. Dari Gunung Turisina berangkat lagi baginda Nabi ke Baitul Lahmi atau Bethlehem. Jadi baginda Nabi berapa kali berhenti? Anu di mana? Anu di mana? Sini deh. Ayo sini. Naiklah. Ada ini Naiklah. Ada Mirna, kita ada mic-nya satu lagi ada nggak? Ada nggak? Iya, ini anak ini coba punten itu tasnya sini ya. Ada duit mau dikasih duit. Bang, naik. Biar ada teman berdua lah sini. Sini. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya ingat ada orang yang bawa motor Pak Haji. Bawa motor. Pas begitu bawa motor, tiba-tiba ada bebek terbang. Ayo sini naik. Nah, ada mic-nya nggak? Ada mic-nya. Kita lawan dulu dong. Cium. Halo. Cium tangan, Pak. Siapa namanya? Jadi nih, pakai mic. Siapa namanya? Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Bisa azan dong kalau begitu. Bisa azan. Bisa enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, keren. Ayahnya di sini. Ada di belakang, Pak. Ada ayahnya. Di mana ayahnya? Di belakang. Di belakang. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 apa? 3A. 3A. Kemudian satu lagi. Namanya siapa, Dek? Ada Maulana Hafiz. Bagaimana? Namanya siapa?
Hafiz. Hafiz, lagi panjang namanya. Hafiz, kelas berapa deh? 6. Kelas 6. Ayahnya ke sini. Enggak. Ya itu Jujur Pak, jujur. Iya, jujur. Jujur sini. Anak turun ya kan? Kacau. Udah biasa aja sih. Begitu. Coba kasih mic-nya. Muhammad Bilal. Ya. Iya gitu dong, ya Pak Ustadz. Pakai mic berarti ya. Baginda Nabi itu dari mana ke mana? Isra Mi'raj ya. Orang belum dikasih sama penelitiannya, ini warnanya. Baginda Nabi Isra wal Mi'raj dari mana ke mana deh? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Dari mana ke mana? Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Haram. Oh, jadi dibalik ya. Coba Apit tahu nggak coba? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Selalu amai. Mau kemana kamu gantian duduknya sini? Berbalik, nyakong itu. Dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kendaraannya pakai apa? Jangan dong. Naik bis apa naik buruk apa naik unta? Buruk. Ya, Buruk. pakai apa? Rok. Rok siapa? Buruk. Oh, buruk. Tadi yang saya sampaikan, baginda Nabi itu dari Masjidil Haram kemana dulu sebelum ke Palestina? Tapi Apa? kemana dulu? Gerah merah. Ya begini dah, bilang. Baginda kita namanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Kan ada selawatannya. Hari Senin. Tanggal berapa? 12. 12 apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tahun apa? Tanggalnya Masehinya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Masehinya. Kau mau habis tahu nggak Masehinya? Enggak tahu. Ada yang tahu Masehinya? 1921 2005. 570 1 2 71 tuh. habis gantian. Ayahanda baginda Nabi siapa? Abdullah. Ibundanya siapa? Aminah. Siti Aminah itu, Ya Aminah. bukan Siti Badriah ya. Lahirnya di mana? Mana ya? Royak ya. Lahirnya di mana? Madinah. Di Madinah. Lahirnya di mana? Coba ini. Lahirnya di mana baginda Nabi? Madinah. Kayak bener tadi ngasih tahu ke sini. Madinah. Lahirnya di mana? Mekah. Di Mekah. Hijrahnya kemana? Habis. Madinah. Madinah. Wafatnya di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Pegang Habib. Pegang. Lihat. Di Madinah. Dikuburkannya di mana, Bin? Di mana? Di mana? Madinah. Di Madinah. Kemudian sahabat yang 4 siapa aja? Sahabat Nabi. Kan disebut
Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apa kami kartu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang ketiga. Sayyidina Utsman bin Utsman bin Affan. terus yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina antar negara, kemudian menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. terus udah segitu. Baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ketika baginda Nabi bertemu dengan Allah, bahasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya baginda Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatum thayyibatun lillah. Gimana? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Kemudian lanjut. At-tahiyyat. Lanjut deh. Terusin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusianya tidak egois, hadirin kaum muslimin. Manusianya tidak pelit, baginda Nabi itu. Kemudian apa? Jawaban baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah at-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa ala ibadillahis. Tidak pelit, hadirin kaum muslimin, semuanya ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian salat yang 5 waktu itu sehari semalam ada berapa? Habis 17 rakaat. 17, oh tidak 17 waktu. 17 rakaat satu. Zuhur, Terus, asar, terus, maghrib, terus, isya, terus. subuh. Zuhur berapa rakaat? Bilal. 4. Asar berapa rakaat? 4, Isya, 4, maghrib, 3, subuh. 2, Jadi berapa semuanya? 17 17. rakaat. 17. Agustus. Suka salat habis? Nah, Suka. Zuhur salat, asar salat, ya, maghrib salat, isya salat, subuh, semuanya Bilal, semuanya salat. Zuhur salat, asar, maghrib, sholat, isya, sholat. subuh. Udah ketebak pokoknya. Ketebak ya. Pada Muhammad Bilal banget. Sudah sholat. Aduh. Mudah-mudahan kedua anak ini menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya Allah. Jadi generasi kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba Pak Ustadz ingin tahu, berdiri dua-duanya. Kalau ruku itu bagaimana ruku? Tahu kan? Ya, begini juga. Ruku itu bagaimana ruku? Coba praktekin ruko. Praktekin ruku. Katanya juga Gimana salah. ruko gimana ruko? Nah, Gitu. Bacaannya apa? Ruku yang benar tuh. Biar pada tahu semuanya, walaupun memang sudah biasa. bacanya apa? Lurus dia. Jangan dulu bangun, saya mau ngomong dulu. Ya, Pegel dulu. saya belum beres namanya. Temenin aja saya di sini ya.
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas begitu pulangnya hadirin kaum muslimin, baginda Nabi pulang. Itu padahal baginda Nabi itu duduk aja. Apa sih berapa? Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam